saya hormati Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya. Kedua kalinya, salawat beserta salam marilah kita sanjung agungkan kehadapan junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Perkenalkan, nama saya Ulfa Dewi Nitasari yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi landasan manajemen pendidikan. Dan adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Miftahul Hoiriyah, Anis Majarosa, Desi Artika Sari, Muhammad Murtado, Dina Setia Febiani, Ica Anggraini, Ari Raditya, dan saya sendiri Ulfa Dewi Nitasari. Selanjutnya penyampaian materi kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang metode penelitian. Poin A. Pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitas. Hal ini terlihat dari prosedur yang ditetapkan, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari orang itu tersendiri. 1. Dilakukan pada kondisi ilmiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen. Masuk ke sumber data dan penelitian adalah instrumen kunci. 2. Penelitian kualitatif bersikap deskriptif. Data yang terkumpul bentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Penelitian kualitatif menekankan pada proses daripada produk atau output. Penelitian kualitatif merupakan analisis dan data secara induktif. 5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna atau data di balik yang teramati. Selanjutnya, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan kelompok 3. Data ini merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui sumber data sekunder, yaitu data sekunder ini seperti dari buku-buku, teori-teori perpustakaan, teori psikologi pendidikan, dan lain-lain. Di sini penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka untuk mengumpulkan data dan informasi, yang dimana dalam metode ini peneliti mencari dan mengkaji berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber literatur tersebut kemudian diinterpretasikan secara analitis dan deskriptif, yang dimana berarti peneliti ini tidak hanya membaca dan mencatat informasi dari sumber literatur, tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan informasi tersebut untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu analisis data. Analisis data adalah proses memeriksa, membersihkan, mengorganisir, meringkas, dan menginterpretasikan informasi dari data untuk mengungkapkan pola hubungan dan tren yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Proses analisis data yang dilakukan penelitian yaitu ada 3, dan yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengkolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. Dan yang kedua, penyajian data. Penyajian data adalah proses penyajian informasi yang diperoleh
dari analisis dalam bentuk yang mudah dan dapat memberikan wawasan yang berharga kepada pemangku kepentingan. Ini bisa melibatkan penggunaan grafik, tabel, visualisasi atau narasi yang jelas untuk mengkomunikasi temuan dan pola yang ditemukan dalam data. Tujuannya adalah untuk membantu orang yang memahami, menafsirkan, dan menggunakan informasi dan efektif. Dan yang ketiga, simpulan data adalah rangkuman atau kesimpulan yang diambil dari informasi atau data yang telah dikumpulkan atau dianalisis. Ini membantu untuk memahami inti data untuk informasi yang disajikan. Landasan manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan menurut USMA tahun 2004 yaitu manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada dimensi-dimensi manajemen pendidikan yaitu meliputi 1. Dimensi substansi atau bidang tugas yang meliputi manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen kelas, manajemen kesiswaan, manajemen sumber daya manusia atau kepegawaian atau personalia atau pendidik dan tenaga pendidik, serta ada manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan atau pembiayaan, dan manajemen partisipasi masyarakat atau hubungan masyarakat. Yang kedua itu ada dimensi proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengawasan. Yang terakhir ada dimensi kepemimpinan dan perilaku manusia. 1. Manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen personalia. Manajemen personal adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam bidang. Personalia dengan mendaya gunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, sehingga semua personali sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Personil sekolah meliputi guru dan pegawai lainnya. 3. Manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur. 4. Advocacy. Dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. 5. Conflict solving. Pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi, baik masalah tersebut bersifat internal ataupun eksternal. 6. Decision making. Seorang pemimpin dalam menjalani roda kepemimpinannya dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi dan kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. 7. Kritik. Jiwa kritik ini menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. B. Perspektif pedagogik tentang landasan manajemen pendidikan perspektif. 1. Pedagogik Paskrop. Planning. Guru merencanakan strategi pembelajaran dan media pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa di kelas. Organizing. Guru mengorganisasikan kelas ke dalam beberapa jabatan yang membagikan tugas masing-masing jabatan di kelas sebagai seseorang yang berkinerja di kelas. Staffing. Guru membentuk perangkat kelas. Directing. Guru sebagai pengarah peserta didik. Coordinating. Guru mengayomi kelas untuk bertindak dengan prinsip kerjasama. Reporting. Adanya laporan kelas dari hasil kerjasama sebagai bahan evaluasi guru di kelas.
budgeting secara pedagogik tidak terlalu pengaruh, namun fungsi di sini adalah mengenai manajemen keuangan di kelas. A. Teori belajar. Dalam perspektif pedagogik tentang landasan manajemen pendidikan, teori belajar perlu dipahami dengan baik. Teori belajar adalah konsep-konsep yang harus diterapkan di dalam proses belajar mengajar. Seseorang guru akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik apabila ia dapat menerapkan cara mengajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip orang belajar. B. Kurikulum. Kurikulum merupakan hal yang sangat penting dalam landasan manajemen pendidikan. Dilihat dalam perspektif pedagogik, kurikulum harus mencerminkan kebutuhan masyarakat mengenai kompetensi tenaga kerja yang diperlukan dan berkembang mutakhir ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan support system dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Penguasaan kompetensi pedagogik yang baik mencerminkan bahwa seseorang konselor dapat menguasai dan mengimplementasikan asas dan prinsip bimbingan dan konseling dalam menjalankan layanan bimbingan dan konseling komprehensif. D. Pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan merupakan suatu yang perlu diperhatikan juga dapat perspektif pedagogik tentang landasan manajemen pendidikan. Sekolah merupakan organisasi yang kompleks dan unik hingga memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. E. Penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam menguji kualitas pendidikan. Untuk menentukan tercapai tidaknya tujuan pembelajaran perlu dilakukan usaha dan tindakan atau kegiatan untuk menilai hasil belajar. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pembelajaran yang telah dipelajari sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Jadi kesimpulannya, pedagogik adalah suatu ilmu pengajaran yang dilakukan oleh seorang guru terhadap anak didik dalam rangka membimbing mereka untuk dapat mengetahui kemampuan dan bakat dalam rangka menyelesaikan tugas dan kehidupannya. Manajemen pendidikan adalah proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi pendidikan yang memiliki tujuan, yakni mengawasi, mengarahkan seluruh aktivitas dan kinerja guna untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi tersebut. Pandangan pedagogik terhadap manajemen pendidikan yang berorientasi pada tujuan atau goal-based scenarios sangat bagus guna menjadikan siswa bersikap aktif, tidak menunggu materi dari pengajar saja, tetapi melengkapi dirinya dengan informasi lain yang unik sesuai kebutuhannya. Pendidikan berbasis pada proses dalam pandangan pedagogi merupakan teori yang cukup efektif dilakukan, di mana dalam proses pembelajaran, evaluasi dilakukan tidak mengukur pemahaman siswa akan materi yang disampaikan. Saran dari hasil kajian yang diperoleh dari penjelasan sebelumnya, maka disarankan untuk meningkatkan kemampuan pendidikan guru dalam pembelajaran agar lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal untuk kegiatan pembelajaran di sekolah, dan terus banyak penelitian mengembangkan alat ukur. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.